Perkenalkan, nama saya Desi Silvina Putri Pelo dengan NIM 2306040065. Saya akan menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara filsafat. Pengertian dari dasar negara. Dasar negara adalah ajaran atau teori berupa hasil pemikiran mendalam tentang dunia dan juga kehidupan. Dasar negara menjadi pedoman dasar dalam mengatur dan memelihara kehidupan bersama di sebuah negara. Dasar negara merujuk pada prinsip-prinsip, nilai-nilai, struktur, dan sistem yang menjadi landasan bagi suatu negara dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini mencakup konstitusi, undang-undang, prinsip-prinsip politik, dan nilai-nilai yang diakui secara luas oleh penduduk negara tersebut. Dasar negara menetapkan struktur pemerintah, hak dan kewajiban warga negara, serta norma-norma yang mengatur kehidupan sosial, politik, dan ekonomi dalam suatu negara. Dalam konteks Indonesia, Pancasila merupakan dasar negara yang diakui secara konstitusional. Materi berikutnya tentang filsafat. Baik, pengertian dari filsafat. Filsafat merupakan padanan kata falsafah dalam bahasa Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Filosofia terdiri dari kata philos yang berarti mencintai dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Dari kata tersebut, filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, dan hukum sebagainya daripada segala yang ada di dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Berikutnya tentang penjelasan tentang Pancasila sebagai dasar negara filsafat. Pancasila adalah dasar negara dan filsafat Indonesia. Ini adalah seperangkap prinsip dasar yang menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila yang mencakup nilai-nilai seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila menggambarkan visi Indonesia tentang kehidupan berbangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai universal dan khas Indonesia. Setelah itu, kita akan masuk ke 3 cabang utama filsafat, yaitu yang pertama, cabang ontologi. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang sifat, realitas secara khusus. Ontologi bertanya tentang apa yang ada, bagaimana suatu itu ada, dan apa makna dari keberadaannya. Ontologi mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, entitas, hubungan antar entitas, dan sifat-sifat fundamental dari realitas. Manfaat ontologi yaitu beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut. Membantu mengembangkan dan mengkritisi berbagai sistem pemikiran yang ada, membantu memecahkan masalah pola relasi antar berbagai eksistensi dan eksisten. Yang kedua yaitu epistemologi, yaitu cabang filsafat yang mempelajari sifat-sifat pengetahuan itu sendiri. Epistemologi mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan diperoleh, apa yang dapat diketahui, batas-batas pengetahuan, serta kriteria dan metode validitas. Pengetahuan epistemologi dipelajari agar bisa membantu manusia untuk memahami macam asumsi dasar ilmu pengetahuan, serta memahami kekuatan dan kelemahan dalam setiap metode ilmiah. Cabang filsafat yang terakhir yaitu aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai. Ini mencakup studi tentang konsep nilai, prinsip-prinsip moral, teori-teori etika, dan pertimbangan-pertimbangan nilai yang menjadi dasar bagi tindakan manusia. Aksiologi mencari pemahaman tentang apa yang dianggap baik, benar, dan berharga bagi kehidupan manusia, serta bagaimana nilai-nilai dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Aksiologi mencari pemahaman tentang apa yang dianggap baik, benar, dan berharga bagi kehidupan manusia, serta bagaimana nilai-nilai dipahami,
dan diterapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan materi tentang Pancasila sebagai dasar filsafat. Sekian dan terima kasih.